如何？玉如滴翠，叶底氤氲顿好。不知杨氏，看看你到底是什么秉性。我听人说，这是凌霄阁的凝血祛瘀。今日为了跟小妹，若真要杀我，就不会与我。这个老家伙竟不入我的眼。不愉快，难为他了。这地下70丈。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 17. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode terbaru dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 16. Kemarin, Yang Kai yang telah kembali ke kediamannya dikejutkan oleh kedatangan para juniornya, yang mana mereka ingin membantu Yang Kai dalam urusan membersihkan sekte. Dan begini maka Yang Kai pun memiliki waktu luang untuk bisa berlatih. Dia memanfaatkan waktu ini dengan begitu baik. Hanya saja Yang Kai masihlah terjebak di ranah body tempering tingkat 8. Dan belum ada tanda-tanda perkembangan lagi. Jadi dia yang kini telah mendapatkan sebuah benih buah pun menanamnya. Selama menunggu benih berbuah, Yang Kai pun menantang para murid yang ada di sekte. Dan dalam sekejap saja nama Yang Kai menjadi terkenal karena ia tidak terkalahkan. Pada akhirnya benih ini pun berbuah. Berkat buah inilah Yang Kai pun berhasil mencapai ranah body tempering tingkat 9. Merasa buah ini saatlah membantunya, jadi Yang Kai pun pergi ke penjual sebelumnya untuk membeli benih lainnya. Akan tetapi benih miliknya sudah habis. Setidaknya butuh 2 bulan untuk mendapatkan stok lagi. Namun Yang Kai bisa meminta bantuan kepada Humier. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Yang Kai telah berada tepat di kediaman dari Humier. Akan tetapi dia itu agak ragu dan berencana untuk pergi saja. Akan tetapi Humier mengetahui kedatangannya. Yang Kai agak curiga sebab suara Humier berbeda dengan apa yang sering dia dengar. Jadi Yang Kai pun memperkenalkan dirinya dan meminta izin untuk berbicara kepadanya. Ternyata di dalam sana terdapat 2 gadis, yang mana dia adalah kakak dari Humier. Dia sangatlah tertarik dengan perkataan adiknya sebab Yang Kai tidaklah begitu peduli dengan kecantikan yang dimiliki oleh seorang gadis. Humier menjelaskan kalau Yang Kai itu berbeda dengan kebanyakan pria yang telah dia temui. Tapi kakaknya merasa itu tidaklah benar, karena baginya semua pria itu sama saja. Sebab jika Yang Kai tidak peduli akan kecantikan seorang gadis, lantas untuk apa juga dia kemari? Humier berusaha untuk membela Yang Kai, namun dia tidak bisa menjelaskan alasannya kepada kakaknya, yang membuat kakak ini pun semakin tertantang. Dia pun mengajak Humier untuk bertaruh. Sebenarnya Humier tidaklah mau, namun kakaknya itu terus mengajaknya. Mereka pun bertaruh apakah Yang Kai itu adalah orang munafik atau tidak. Jika dirinya yang menang, maka kakaknya lah yang akan memberikan hukuman langsung kepada Yang Kai. Tiba-tiba saja dia ini melancarkan serangan kepada Humier agar membuatnya pingsan. Sedangkan di sisi luar, Yang Kai tidaklah tahu apa yang terjadi di dalam sana. Jadi dia pun berencana untuk pergi saja. Namun kakaknya Humier segera membukakan pintu dan mempersilahkan Yang Kai untuk masuk. Sebenarnya Yang Kai bisa merasakan ada yang berbeda dengan gadis ini. Namun dia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Berhubung kita masih belum tahu namanya, jadi kita panggil saja sebagai Humier. Terlebih lagi, Yang Kai juga memanggilnya seperti itu. Lanjut, Yang Kai memberikan pujian kepadanya. Karena baru 10 hari tidak bertemu, namun Humier telah mengalami penerobosan. Yang Kai tidak ingin berlama-lama di sini dan mau memberitahukan tujuannya kemari. Namun Humier memintanya untuk bersantai dulu. Yang Kai paham dan menikmati teh yang dia seduh. Tidak berhenti sampai di situ saja. Gadis ini berusaha untuk memberikan godaan manja kepadanya.
Tapi untung saja iman Yang Kai ini kuat, jadi di sini dia hanya membahas tentang teh yang dia minum saja. Namun Humier tidaklah menyerah dan terus memberikan godaan manja kepada Yang Kai. Karena dia ingin membuktikan kalau semua pikiran pria itu sama saja. Meskipun agak gemetar sedikit, Yang Kai mencoba untuk tenang dan memberitahu kalau tujuannya adalah benih bunga matahari. Humier paham dan akan memberikannya. Hanya saja perhatian Yang Kai malah teralihkan oleh bodi mantap dari gadis tersebut. Bahkan dia terus saja menggoyang-goyangkan pantat indahnya itu. Yang Kai memilih untuk tidak melihat hal ini. 如何？ 玉如滴翠，叶底氤氲多好。 不知杨师弟，扬言果种子在这里了呀。 Tapi Humier malah berteriak ketakutan yang membuat Yang Kai langsung menemuinya. Namun semua itu adalah rencana gadis tersebut agar Yang Kai bisa jatuh bersamanya ke atas ranjang. Yang Kai pun menanyakan alasan dia berteriak karena ternyata di sana ada laba-laba. Meskipun Yang Kai sudah mengusirnya, namun Humier tetap takut karena bisa saja ada laba-laba lainnya di sini. Yang Kai sadar betul kalau apa yang mereka lakukan saat ini sudah salah. Jadi Yang Kai terus saja menahan semua itu. Humier tidaklah menduga kalau pria ini bisa menahan godaan yang dia berikan. Tapi dia tidaklah menyerah, apalagi dia yang membuktikan apakah perkataan adiknya itu benar atau tidak. Jadi Humier pun langsung saja berpura-pura terkilir. Yang Kai paham dan dia pun mencoba untuk memberikan pengobatan kepadanya. Dengan suara manja, Humier pun terus mempertontonkan paha indahnya. Tapi hanya penonton saja yang fokus pada bagian itu. Sedangkan Yang Kai hanya fokus untuk mengobatinya saja. Humier lagi dan lagi tidaklah menduga dengan apa yang dia lihat. Padahal dia sudah melakukan segala hal, tapi tetap tidak membuat Yang Kai tergoda. Namun dia tetap yakin kalau Yang Kai adalah pria yang munafik. Maka karena itulah dia pun bertindak semakin liar di depan Yang Kai. 看看你到底是什么秉性！我听人说， 这是凌霄阁的凝血祛瘀。 今日为了跟小妹来，亏死，不如我们…… Nah, ternyata Humier yang asli berada di sebelah ranjang itu. Sesaat kemudian dia pun sadarkan diri dan mendengarkan pembicaraan mereka. Yang Kai merasa kalau ada yang salah dari gadis ini, karena dia sangatlah berbeda dengan Humier yang dia kenal. Jadi Yang Kai sangatlah yakin kalau dia ini bukanlah Humier. Meskipun awalnya Yang Kai tidak yakin, namun dengan sikap yang dia tunjukkan kepadanya telah membuat Yang Kai semakin yakin saja. Akhirnya gadis ini paham kalau sejak tadi Yang Kai sudah menipu dirinya. Ia pun penasaran kapan Yang Kai menyadari semua itu. Yang Kai mengetahui semua ini dari teh yang dia berikan kepadanya. Karena di cangkir itu terdapat bekas bibir dari seorang wanita. Jadi sudah jelas kalau ada seseorang yang sebelumnya kemari. Terlebih lagi Yang Kai bisa merasakan kalau cangkir ini baru saja digunakan oleh orang sebelumnya, yang tidak bukan adalah Humier. Gadis ini penasaran apakah ada yang lain. Tentu ada, yang mana Yang Kai bisa tahu kalau sifat dari gadis ini berbeda jauh dari Humier. Pesona yang diberikan oleh Humier terbilang sedikit kekanak-kanakan. Perkataan yang membuat Humier kesal. Tapi bagi Yang Kai, pesona yang dia berikan itulah benar-benar alami. Jadi dapat dengan mudah menipu seseorang. Alasan kedua Yang Kai, meskipun gadis ini memiliki aroma tubuh yang mirip dengan Humier, namun ada yang berbeda dari aroma mereka. Aroma tubuh Humier manis, sedangkan aroma gadis ini elegan. Dan alasan keempat ada di bagian luka di kakinya. Meskipun Humier itu lemah, tapi dia tetap adalah seorang kultivator. Jadi bagaimana mungkin kakinya bisa terkilir dengan begitu mudah? Selain itu, cedera ini disebabkan oleh gerakannya sendiri. Yang Kai pun yakin kalau gadis ini berada di ranah yang lebih tinggi dari ranah body tempering. 这话我爱听。死杨开，你才稚嫩。细品却又不同，虽然柔弱，却也是武者，显示你运功从内部震伤的。 Apa yang dia katakan itu benar-benar membuat gadis ini tertarik kepadanya. Karena bagaimana bisa hal kecil itu disadari oleh Yang Kai. Ia pun menanyakan apakah ada kecurigaan lainnya. Itu saja Yang Kai masih memiliki satu hal. Namun dia agak sulit untuk membicarakan hal tersebut. Tapi karena gadis ini tidak mempermasalahkan hal itu, maka Yang Kai pun akan memberitahunya. Humier takut Yang Kai akan membocorkan kejadian sebelumnya kepada kakaknya. Tapi untung saja Yang Kai tidak membahas hal tersebut, melainkan membahas perbohongan.
yang mana pantat dari gadis ini lebih besar di satu sisi, sedangkan satu sisinya lagi agak kecil. Jadi tidaklah seindah milik Humi'er. Apa yang dikatakan membuat gadis ini kesal kepadanya, padahal dia sendiri yang memaksa Yang Kai untuk mengatakannya. Namun apa boleh buat, semua ini sudah telanjur dikatakan oleh Yang Kai. Jadi dia pun memintanya untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena semua itu hanya bisa dilihat dengan teliti saja. Namun gadis ini sudah telanjur kesal kepada Yang Kai. Jadi dia pun memberikannya dua pilihan, yakni memotong tangannya sendiri yang telah berani menyentuh tubuh dirinya. Sedangkan untuk pilihan kedua adalah Yang Kai harus pergi meninggalkan Papiliun Ning Xiao dan bergabung bersama mereka. Tapi tidak ada satupun pilihan yang menarik perhatian dari Yang Kai. Jadi mau tidak mau dia akan melawan gadis ini apapun yang terjadi. Gadis ini memberitahu kalau sangatlah mudah baginya menghabisi Yang Kai. Tapi Yang Kai yakin dia tidak akan melakukan hal tersebut kepadanya. Merasa diremehkan, gadis ini langsung saja mengambil belatinya dan mengarahkannya tepat ke leher Yang Kai. Untung saja dia tidak melakukan hal tersebut, karena tidaklah mungkin baginya menghabisi Yang Kai tepat di hadapan Humi'er. 现在本姑娘给你2个选择：加入我血战帮，挖掉。那若真要杀我，就不会与我。 Pada akhirnya dia pun melepaskan ikatannya pada Humi'er dan membuat dia bisa bergerak lagi. Yang Kai tahu betul kalau gadis ini adalah master di ranah True Element. Dia bersyukur karena gadis ini tidaklah menghabisi dirinya. Humi'er meminta kakaknya untuk tidak marah karena dia sudah memberitahu kalau Yang Kai adalah pria yang baik. Humi'er menanyakan alasan Yang Kai kemari, yang tentu tidak bukan adalah mendapatkan benih bunga, yang mana itu hanya ada di area penambangan geng Battle Blood saja. Humi'er paham dan akan mengantarnya. Namun sebelum itu dia meminta izin kepada kakaknya. Setelah mendapatkan izin tersebut, Humi'er pun bergegas membawa Yang Kai pergi. Sedangkan gadis itu masihlah kepikiran tentang perkataan Yang Kai mengenai bokongnya yang tidak simetris. Di sini Yang Kai dan juga Humi'er telah memulai perjalanan mereka ke tambang milik geng Battle Blood. Di sini Yang Kai meminta maaf mengenai perkataannya sebelumnya, tapi Humi'er tidaklah terlalu memikirkan hal tersebut. Terlebih lagi dia selamat juga adalah berkat bantuannya. Yang Kai tidaklah menduga Humi'er tidak membencinya, padahal dia yakin perkataannya itu telah menyakiti hatinya. Alasan Humi'er bisa sebaik itu karena sebelumnya Yang Kai sangatlah mengkhawatirkan kondisinya dan mencegah Lu Tao dan juga Chen Xiaofeng untuk mendekatinya. Mungkin itu hanyalah tindakan tidak sengaja dari Yang Kai. Tapi bagi Humi'er, Yang Kai adalah satu-satunya orang yang bisa berdiri seperti itu hanya untuk melindungi dirinya saja. Humi'er memintanya untuk tidak memikirkan kejadian sebelumnya. Tapi Yang Kai tetap meminta maaf karena ia tidak pernah berurusan dengan seorang wanita. Selain itu dirinya juga telah dijahili oleh kakak beradik itu. Humi'er pun kesal dengan perkataannya, dan jika kakaknya di sini pasti dia akan memukul Yang Kai. Yang Kai menanyakan apakah kakaknya itu telah berada di ranah True Element. Humi'er membenarkan hal tersebut dan ini 4 tingkat lebih tinggi dari ranah mereka saat ini. Untung saja sebelumnya Yang Kai tidak diserang. Di sini Humi'er mengingatkan Yang Kai mengenai perkataannya mengenai pantat kakaknya, yang sepertinya dia itu sangatlah memperhatikan mereka. Namun Yang Kai tidaklah mau membahas hal tersebut dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. 我和女是姐姐在，我会揍你一顿，比你高4个境界呢。之前你说还要多久才到？还得一会儿呢。Humi'er memintanya untuk santai saja karena perjalanan mereka akan memakan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi area penambangan berada di wilayah kecil, karena di sana terdapat begitu banyak batu yang dan hal-hal bagus lainnya. Alasan mengapa penambangan itu juga jauh sebab di sana mineral yang ada pada tanah itu mampu menumbuhkan 2 tanaman yang saling bertentangan. Tidak hanya Yang Kai saja yang merasa kebingungan, namun para anggota geng juga merasa ada yang tidak beres pada awalnya. Tapi setelah tinggal beberapa tahun di sana, tidak ada hal yang buruk terjadi. Sebaliknya, mereka justru mendapatkan uang yang begitu banyak dari tambang tersebut. Bagi Yang Kai, mereka ini sangatlah beruntung, tapi Humi'er tidaklah membenarkan hal tersebut. Karena jika ia tidak bertemu dengan Yang Kai, maka dia itu akan pergi ke sebuah tempat. Apa yang terjadi sebelumnya telah membuat Humi'er sadar kalau ia tidaklah memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jadi bagaimana bisa dia melindungi orang lain? Maka karena itulah Humi'er berencana untuk melakukan pengasingan agar tidak hanya kakaknya saja yang menanggung semua beban itu. Yang Kai mendukung penuh keputusan Humi'er.
Tapi Humir takut dia akan menjadi orang berbeda. Dan mungkin ia mendapatkan keberuntungan pada hari ini karena bisa kembali bertemu dengan Yang Kai. Karena sudah cukup lama berbicara, Humir dan Yang Kai pun melanjutkan perjalanan. Yang mana di sini mereka pun telah sampai di depan pintu tambang. Tempat sebesar ini hanya diurus oleh kakek Long saja. Bagi Humir, kakek Long itu sangatlah baik, namun berbeda dengan cucunya. Humir bahkan sulit untuk memberitahunya, jadi lebih baik mereka segera masuk ke dalam tempat itu. Sesuai dugaan kalau tambang ini sangatlah besar dan mungkin layak disebut sebagai sebuah desa. Yang Kai bisa melihat dengan jelas penambangan yang dilakukan oleh para anggota geng Beta Blood. 你觉得你带子 Namun tak kenapa Yang Kai bisa merasakan sesuatu. Tapi ia tidaklah memberitahu Humir karena ia bisa merasakan energi yang begitu melimpah di sini. Sesaat kemudian kakek Long pun datang untuk memberikan salam kepada Humir. Di sini Humir pun memperkenalkan Long Zetian kepada Yang Kai. Tapi sepertinya kakek Long itu terlihat tidaklah begitu suka kepada Yang Kai. Jadi dia pun meminta Humir untuk kembali karena jika ayahnya sampai tahu dia di sini, malah dia yang akan dimarahi. Humir menenangkan kakek Long karena bagaimanapun kakek Long sangatlah kuat. Jadi tidaklah mungkin ayahnya bisa memarahinya. Selain itu, Humir juga memberitahu kalau tujuan dia kemari adalah untuk membantu temannya. Kakek Long yang memang tidak suka kepada Yang Kai menganggap kalau dia tidaklah bisa mengambil sesuatu di sini. Yang Kai pun memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Papilion Ning Xiao. Kakek Long pun memiliki sebuah rencana. Jadi dia menjelaskan kepada Humir kalau sepertinya nona ini masihlah sangat muda dan tidak bisa melihat kalau pria di hadapannya berusaha untuk memanfaatkan statusnya saja. Selain itu, tambang ini telah menghasilkan begitu banyak uang. Jadi dia yakin Yang Kai memiliki niatan lain. Humir tidaklah membenarkan hal tersebut, karena Yang Kai kemari justru ingin membeli sesuatu dan bukanlah meminta. Tapi bagi kakek Long, tujuan Yang Kai pasti adalah untuk mencari informasi mengenai tambang geng Beta Blood. Berhubung Humir begitu peduli kepada Yang Kai, jadi akan terlalu sulit bagi kakek Long untuk melakukan sesuatu kepadanya. 我是凌霄阁弟子。矿区可是我们帮的机密，不懂其中的厉害。这片矿区龙爷爷，你误会了。不少，不是老夫坐镇。 Dia pun akan menggunakan peraturan sekte, yakni pertarungan di tambang. Di sini mereka akan bertarung sampai salah satu dari mereka meninggoy. Yang Kai bisa merasakan betul niat membunuh dari kakek Long. Ia pun tidak akan bisa melarikan diri selain memberikan perlawanan. Kakek Long segera bertindak dan membuat Yang Kai kesulitan untuk bisa bergerak sebab kekuatan itu mampu menekan jiwanya. Yang Kai berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, tapi ini terlalu sulit. Terlebih lagi kakek Long kembali melancarkan serangan kepadanya. Di sini Yang Kai terus mencoba melawan hingga usahanya pun membuahkan hasil, yang membuat dirinya bisa melancarkan serangan balik kepada kakek Long. 这个老家伙进入了我的云。 Kakek Long benar-benar terkejut, pasalnya bagaimana bisa bocah body tempering sepertinya bisa membuat tangannya gemetar. Yang Kai bisa merasakan kalau tengkorak emas kembali mencoba untuk mengambil alih tubuhnya. Namun kali ini Yang Kai masihlah mampu untuk menahannya. Dan berkat itu jugalah dirinya masih bisa selamat dari serangan kakek Long. Untuk kakek Long sendiri penasaran bagaimana bisa metode terlarangnya digagalkan. Jika kejadian ini menyebar, maka kakek Long akan benar-benar sangatlah malu. Serangan pun kembali lagi dirinya lancarkan, tapi Humir segera melindungi Yang Kai. Kakek Long berusaha menjelaskan kalau orang luar dilarang mengetahui informasi tambang mereka. Jadi mereka harus menghabisinya, dan ini juga adalah perintah langsung dari ayahnya. Humir penasaran apakah kakek Long tidak percaya kepadanya. Tapi kakek Long yakin kalau Yang Kai hanyalah mata-mata saja. Dengan kehadiran Humir, membuat kakek Long harus berhati-hati. Humir memintanya untuk pergi karena mulai sekarang dialah yang akan mengurusnya. Tapi sebelum itu Yang Kai mengungkapkan kekesalannya kepada kakek Long yang berniat untuk menghabisinya. Dia berjanji dalam 5 tahun ke depan akan kemari untuk membalas perbuatan kakek Long. Jadi sampai hari itu tiba, Yang Kai memintanya untuk menunggu. Apa yang dia katakan membuat kakek Long dan juga Humir menjadi begitu terkejut. Tapi bagi kakek Long, Yang Kai tidak akan memberi waktu sebanyak itu. Humir pun meminta maaf kepada Yang Kai karena dia sendiri tidaklah tahu mengapa hal ini terjadi. Yang Kai tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Hanya saja dia masihlah kepikiran dengan kekuatan dari tengkorak emas.
Perasaan ini bisa dia rasakan dengan begitu jelas. Humier meminta Yang Kai untuk menunggu dulu, karena dia akan mencarikan sesuatu untuknya. 你先，我也不知道和哪。感觉应该和傲骨金身有些关键时刻。 Dari kejauhan, terlihat kalau cucu dari kakek Long meminta untuk segera menghabisi Yang Kai. Sebenarnya kakek Long bisa saja melakukan hal tersebut, namun yang menjadi masalah di sini adalah Humier. Karena bisa saja perbuatannya malah membuat gadis itu kesal kepada mereka. Dan cucunya itu tidak akan disukai oleh Humier. Dia pun memintanya untuk belajar dari kakaknya, karena dengan begitulah dia bisa membuat wanita yang dia sukai tidak membencinya. Cucu ini harus mendapatkan salah satu dari mereka. Karena bagaimanapun, Human hanya memiliki 2 anak perempuan saja, yakni Hujior dan juga Humier. Jika kedua cucunya mendapatkan 2 anak Human, maka sudah jelas kalau geng Battle Blood akan menjadi milik keluarga Long. Cucunya paham dan akan melakukan yang terbaik, dan dia pun meminta kakeknya untuk menyerahkan Humier kepadanya. Namun dia penasaran apa yang harus dia lakukan kepada Yang Kai. Setelah menunggu beberapa saat, Humier pun datang kembali dan ingin memberikan Yang Kai sesuatu, yang mana itu adalah 3 benih yang sebelumnya telah dicari-cari oleh Yang Kai. Dia pun berterima kasih dan merasa agak bersalah sebab Humier malah terlibat masalah karena ulahnya. Jadi Yang Kai pun mengajaknya untuk pergi, sebab Yang Kai membalas kebaikan Humier. Yang Kai memberitahu kalau di bawah kaki mereka terdapat sebuah energi berkekuatan besar. Ini bahkan 1000 kali lebih murni dari batu Yang Yan. Kemungkinan besar ini berkaitan dengan lahirnya urat mineral. Humier tidak menduga Yang Kai akan memberitahunya sebuah rahasia besar. Sepertinya Yang Kai bukanlah orang biasa. 不愉快难为他了。这地下70丈，谁用你还啊？这与矿妹的诞生有关。 Yang Kai pun pamit pergi karena ingin melakukan latihan. Hanya saja Yang Kai meminta Humier untuk selalu berhati-hati, yang membuat gadis itu menjadi salting. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini si Yaing sedang memperhatikan Yang Kai mengetahui sesuatu, kalau ketika dia berada di kondisi puncak, ada semacam roh jahat berhawa dingin yang mencoba untuk melawannya. Dia pun penasaran apakah itu. Benar saja, sesaat kemudian dia pun melihat Yang Kai yang seakan-akan kerasukan. 2 energi Ki secara berlawanan mulai masuk ke dalam diri Yang Kai. Ini pun membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Xia yang khawatir kepadanya pun segera memberikan bantuan, namun Yang Kai mengetahui posisinya. 杨，难道这是要？那彼此起伏，就是现在！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.